Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bersama saya Sukisno, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 53 Surabaya. Kali ini saya akan mengetengahkan tentang aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus pada saat ini yaitu dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini, coach yang akan saya coach yaitu Bu Sela Tiara Maharani selaku guru BK dari SMP Negeri 53 Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sela. Waalaikumsalam. Ya, Bu Sela, ini kan mau observasi ya. Sebelum observasi mungkin saya ingin mendiskusikan sedikit tentang RPL yang sudah Bu Sela berikan ke saya kemarin. Jadi RPL yang Bu Sela berikan kemarin ini cukup lengkap, ya, cukup lengkap. Yang ingin saya tanyakan Bu Sela, tujuan pembelajarannya apa ya Bu Sela? Ya, tujuan pembelajarannya itu Pak mengidentifikasi dia belajar menelaah seperti gaya belajarnya siswa itu apa sih, terus mengaitkan antara gaya belajar itu dengan belajarnya sehari-hari, minatnya itu sejauh apa, dan akhirnya nanti bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Berarti ada 3 poin tujuannya. 3 poin tujuan. Sesuai dengan RPL ini ya. Menelaah, menaikkan, dan mempraktekkan. Terus dari tujuan belajarnya yang ingin itu saya capai, area pengembangannya itu yang mana? Pada aspek apa? Area pengembangannya kalau dilihat dari standar kompetensi mandiri peserta didik dalam bimbingan dan konseling itu ada di pengembangan diri. Pengembangan diri mereka. Di bagian aspek pengembangan. Jadi kalau kita tarik dari dimensi profil pelajar Pancasila nih, itu masuknya ke benaran kritis. Ya. Jadi bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya, ternyata gaya belajar saya itu auditori, gaya belajar saya ternyata kinestetik, atau ternyata visual. Tentunya untuk mencapai area pengembangan tingkat kan ada strategi-strateginya. Iya. Ya, kira-kira ini menggunakan strateginya apa itu? Kalau strateginya itu saya menggunakan curah pendapat, kemudian ceramah, ada tanya jawab sedikit, kemudian saya berikan PowerPoint juga sebagai nilai tambahan juga biar anak-anak lebih paham. Kemudian yang terakhir ada puzzle, jadi nanti siswa itu memberikan jawaban-jawaban yang sudah dia temukan di puzzle itu. Oh, kalimat ini. Jadi supaya dia bisa berpikir kritis dan aktif. Berarti berdiferensiasi nih Bu ya? Iya, diferensiasi. Kayak tadi video tadi kan itu esensi kontennya, kontennya visual, kemudian anak-anak yang suruh puzzle tadi mungkin estetik ya, anak maju ke depan. Iya. Jadi masuk visual, secara visual siswanya masuk ada PowerPoint, ada gambar-gambar. Kemudian secara kinestetik dia sudah bisa maju ke depan untuk menjawab puzzle. Kemudian secara auditori mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Ini ada asesmennya Bu ya? Ada asesmennya? Iya, asesmennya ada Pak. Jadi saya berikan asesmen awal itu berupa angket namanya ya. Angketnya itu tentang gaya belajar. Gaya belajar. Jadi ada instrumen gaya belajar yang harus diisi sama siswa, nantinya bisa memetakan. Oh ternyata saya itu auditori, terus kinestetik, gitu.
Ada instrumennya berarti ya? Iya, ada instrumen teksnya. Ini berarti diferensiasi konten dan proses. Produknya belum berarti ya? Apa sudah ada? Masih konten dan proses saja. saja. Iya. Kira-kira waktu 40 menit ini cukup, Bu? Untuk waktu 40 menit sebenarnya untuk persiapan alatnya juga itu sebenarnya kurang cukup, tapi dimaksimalkan karena waktunya ini jam kelima itu jam setelah istirahat, jadi 10 menit sebelum masuk itu sudah dipasang terlebih dahulu LCD, kabelnya, ya, sarananya sudah disiapkan, jadi 40 menit sudah maksimal. Selamat, nanti saya coba ke kelasnya ya, informasi. Oke, jadi cukup lumayan bagus, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini, minggu kemarin kita udah belajar tentang SMK sama SMK. Sekarang kita belajar tentang gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Ada yang tahu gaya belajar? Atau ada yang suka kalau belajar sambil dengerin musik? Ada yang suka langsung diam di ruangan yang sunyi, tak diganggu sama siapapun, paham? Ada siapa? Cari pasangan dua. Dua mana? Dua. Kamu sama siapa nanti? Dua. Film ya aku, Vi. Cari pasangan dua-dua sama temannya. Udah. Sama sampingnya boleh, sama belakangnya boleh. Udah. Nah, sekarang salah satu pasangan kalian tangannya seperti ini. Oi, Vi. Sekali. Dua-dua. Satu-satunya, satu-satu. Salah satu maksudnya. Ya. Terus pasangan yang lain itu bisa menjauh, mendekat, akrab. Permainannya menjauh, mendekat, akrab. Ista sama Ista. Kamu sama Raffi. Kamu sama Raffi. Contohnya gini, misalnya Raffi gini. Nanti kalau misalnya bilang menjauh, berarti gini. Kamu diam, menjauh. Kalau mendekat, berarti mendekat. Kalau tangkap, bisa. Ini. Oh, ya. Film aku, Vi. Coba, ayo sama temannya. Emin. Marisa. Ya, aku Vi. Ayo, kita kontak. Bisa sama siapa? Mulai ya. Iya. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Bang, tangan gue. Sampai ditangkap.
menjauh, Boleh tentang apa jauh? mendekat, menjauh, menjauh. Gantian sama temennya, gantian. Akan mana yuk? Kena itu dong. Mulai menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Fungsinya apa sih kayak belajar? Fungsinya apa kayak belajar? Apakah kayak belajar itu bergaya sama belajar? Pose belajar enggak loh ya? Enggak, benar. Kayak belajar itu supaya kalian tahu gimana cara belajar kalian biar lebih efektif belajarnya. Kalau memang belajarnya sambil dengerin musik tapi malah dimarahi sama mamamu atau sama siapa, nah kamu bilang dia belajar auditori sambil mendengarkan musik. Boleh, nggak apa-apa ya. Ini misalnya ada tesnya, ada tes 1, ada tes 2. Dikerjakan sesuai sama keadaan hati kalian. Nggak boleh lucu-lucuan, bukan kurang oke. Cara mengerjakannya adalah dilingkari nomornya. Masuk rapor? Enggak. Iya, ada daftar. Jangan lupa ditulis namanya. Ya sini kalau yang kebanyakan. Kurang. Coba dilihat. Yang berapa? Khusus yang nomor 8, coba dilihat dulu tes 1 nomor 8 itu kan ada sampai H pilihannya. Itu kamu bisa pilih lebih dari 1. Boleh pilih 2, boleh pilih 3, boleh pilih 1. Tahu? Bisa? Paham? ABC yang dilingkari yang DC. Yang dalam kurung itu keterangannya. Nanti kita bahas bersama ya. Ini kan misal dibunderi semua gimana? Bisa dibunderi semua. Iya per nomor. Enggak misalnya nomor 1 bisa saya bunderi semua. Nggak bisa, salah satu. Pilih ya nomor 1 sampai nomor 7 itu dipilih A, B atau C. A, B atau C. Bunderi. Jangan lupa kasih nama di bawahnya, nama sama kelas.
Pakai autan. Autan? Iya, katanya pelan. Kenapa nggak pakai itu? Tes 2 dimilih. Ini kalau misalnya kalau ada 2 ini juga boleh. Yang tes 2 dilingkarin nomornya.
Belum. Bentar. Oh alah, istrinya. Saya lah. Itu jus itu mana saya, Bu? Cari sama nggak? Harganya? Sama semua, betul. Masa sama semua? Iya dilengkapi. Itu sama semua. Kapan itu? Pilih satu kalau kan bisa pilih lebih dari dua, lebih dari satu. Dari satu. Bisa pilih dua, tiga, nggak ada maksimalnya. Bisa ambil. Ini kan 17. Oh iya berarti dilewati. Berarti satu aja. Dihitung udah. V-nya berapa? Sebelahnya nama itu. Sudah.
Sudah? Udah Bu, udah ini. Sudah ya? Yo, yang sudah, coba dilihat ke pasang firman. Coba baca. Perintah. Oh. Saya belajar cara yang kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses dan memahami suatu informasi. Saya belajar itu cara yang lebih kamu sukai ketika kamu Pi, menerima informasi. oi, Pi, Dari kamu berpikir, memproses, terus melakukan. Betul baru. Ya, Masih betul. begitu? Manfaatnya sebulan dibaca. Manfaat 1. Siswa dapat menerima pembelajaran dengan lebih mudah. 2. Siswa belajar merasa senang dan nyaman. 3. Siswa lebih maksimal dalam menerima materi. Jadi kenapa kalau di bisa bilang dia belajar itu penting supaya kalian tahu supaya merasa lebih senang, lebih nyaman dan bisa menerima materi. Yang auditori siapa? Siapa yang A? A itu berarti auditori. A siapa A? Nah, auditori biasanya kalau belajar sambil dengerin musik lebih suka, lebih paham. Tapi yang serius banget kayaknya enggak, berarti agak separuh-separuh. Nah, berarti anak-anak yang auditori itu ya itu lebih suka mendengarkan daripada harus baca sendiri, ya. Bel. Daripada baca sendiri. Lebih baik dengerin orang ngomong daripada kita harus belajar sendiri. Benar. Visual, mana visual? V. Siapa yang V? Dua toh? Tiga. Firman visual. Orang-orang yang visual biasanya suka dengan gambar. Bangunan itu. Biasanya yang visual itu lebih mudah mengingat gambar dan bangunan. Jadi kalau belajar kayak Firman, Alfa, sudah. Biasanya teman-temanku yang visual kayak Firman, Alfa itu lebih mudah mengingat kalau dia itu akan main-main dulu suka gambar tuh. Firman ngabur-ngabur gambar. Nah, itu anak-anak visual kan. Dia nggak suka kalau sama kebanyakan teks bacaan. Ya. Bosen gitu, ada bacaan ini bosen mereka. Jadi dia lebih paham kalau ada gambar-gambarnya, terus kata kayak gini-gini itu model-model kata-kata gitu biasa. Siapa yang pilih tadi? Estetik yang mana? Kak. Rosa. Sama? Biasanya teman-temanku yang pilih estetik ini pasti dia suka keras. Biasanya nggak pernah kalau dia kelas. Aku suka kegiatan yang bergerak. Nah, anak-anak ini dia lebih suka olahraga. Makanya mungkin Rosa sama
Iya, jadi kita Yang angka nilai Nah, Raffi visual sama kinestetiknya itu sama jumlahnya. Berarti kemungkinan Raffi itu bisa visual juga bisa kinestetik. Sama kayak Evan. Evan itu tiga-tiganya sama. Meskipun mau pilih tuh sudah Bu. Yang Berapa? A ini Bu. A. auditori. Iya. Main mapping itu apa? Main mapping nilai. Jadi kalau mau bikin rangkuman belajar, anak visual penting bikin main map aja. Tulisannya warna-warni pakai spidol warna-warni. Coba ditulis dulu yang visual. Poster apa poster? Poster. Poster infografis. Infografis itu biasanya dia lebih informasi yang bergambar, dia lebih terinci kalau infografisnya. Langsung PowerPoint. Kalau poster biasanya lebih banyak gambarnya. Sudah visual? Lanjut auditori. Yang mana auditori tadi? Auditori biasanya kalau dia baca buku atau menghafal sesuatu itu biasanya bacanya dengan keras sambil ngomong juga. Ya, biar ingat. Cocoknya kalau belajar itu kerja kelompok biar bisa saling komunikasi. Jadi nggak cocok tuh kerja sendiri. Tulis di buku aja. Tapi kertas gaya belajarnya di staples. Kertas gaya belajarnya di staples kayak biasanya kali ya. Oke, kinestetik mana tadi kinestetik? Saya. Kinestetik itu cocok dengan kegiatan luar. Dengan menggunakan gerakan tubuh praktik secara langsung. Nanti kalau ada tugas drama atau apa ya berhubungan dengan gerakan tubuh, bagian teman-teman yang kinestetiknya. Waduh. Pak Gis, bantuin tak Pak Gis? Pak, kira-kira kan Pak. Sudah? Sudah. Sekarang Pak Gis yang berimisan. Ada meninggal Pak. Ya Pak.
baca Bu. Nggak kelihatan Bu. Enggak. Kalau bicara di sini nanti mencari kalimat ini. Nah, itu. Kan mau apa Tis? Bapak nama menirukan Bu. Lah aku ya iya itu. Bagus sih Bu. Salah mbak ngomong. Aku. Kamu. Aku tadimu. Saya belum. Ada lagi di sebelumnya. Bentar sini. Sudah. Nggak boleh. Ya, yuk. Ayo, siapa yang bisa lagi? Loh, nggak jadi. Jadi, Pak. Ayo, lagi. Mengingat, oke, sebentar. Mengingat sudah ya, lanjut. Ada lagi. Ayo lagi. Terus lagi. Oh ikut dah. Bapak nama Bu. Ayo, ada lagi, yuk. Iku loh M. Sebelahnya G. Sebelahnya G. Kisah dewe, kisah dewe. Kisah dewe, kisah dewe. Kisah dewe. Apa ini? Baca. Oke, dicetak. Ayo, masih ada berapa tuh? 3. Masih ada 3. Iku loh, iku loh. Iku loh. Ini sebelahnya Z, Z2.
Siang Bu Sela, gimana Siang. lagi rasanya sudah di kelas? Iya. Gimana? Alhamdulillah lancar Pak, seneng anak-anak juga tertarik ya sama materinya tadi. Ada beberapa catatan saya tadi itu ya Oh iya. di kelasnya. Lihat anak-anak ini antusias sekali ya. Gimana sebelum pembelajaran tadi persiapannya gimana, rasanya itu gimana? Sebelum pembelajaran tadi pastinya menyiapkan sarana prasarannya, media, kemudian menanyakan dulu ke siswa apakah sudah tahu tentang materi kali ini, apakah sudah pernah dengar, seperti pertanyaan pemantik gitu ya Pak. Terus habis itu ternyata anak-anak banyak yang belum tahu tentang gaya belajar itu. Terus saat-saat ketika Bu Sela menerangkan, menjelaskan, terus memberikan materi itu gimana? Responnya anak-anak gimana? Ya, waktu memberikan materi itu tadi Pak, ternyata anak-anak itu sudah mulai sedikit paham. Setelah dia mengerjakan angketnya, tesnya tadi sudah, terus saya memperlihatkan PowerPoint-nya, baru mereka paham. Oh, ternyata kinestetik itu lebih banyak menggunakan gerakan tubuh. Oh, ternyata auditori itu lebih banyak mendengarkan. Ternyata visual itu lebih banyak melihat gitu. Itu mereka sudah mulai paham. Menarik bagi anak-anak itu ya, antusiasnya. Ada kendala Bu kira-kira? Kendalanya apa? Kendalanya waktu ya Pak ya. Waktunya kan kalau Birka itu hanya 40 menit. Kemudian untuk menyiapkan medianya, memasang foto memasang LCD dulu, kabel dan lain-lain. Itu sih. Belum jalannya dari ruangan ya. Iya, jalan dari ruangan sini ke sana. Atau mungkin 10 menitan. Kepotong sekitar 10-15 menit. Jadi efektif 25 menit 30 menit. Berarti kurang kalau gitu ya. Iya, kurang. Akhirnya ya kurang itu tadi dimaksimalkan nanti. Oke, coba ditambah lagi. Iya. Pertemuan selanjutnya. Biasanya gitu. Kalau biasanya saya satu materi itu 2 pertemuan. Iya. Karena nggak cukup. Oke. Terus Bu, dengan yang Ibu lakukan di kelas tadi, antusias anak-anak sangat aktif sekali ya. Aktif. Kira-kira kedepannya Ibu menggunakan cara seperti ini lagi atau gimana? Untuk kedepannya pastinya di awal tadi sudah saya kasih ice breaking dulu untuk mencairkan suasana supaya nggak ngantuk ya Pak ya. Itu pasti tetap saya lakukan. Kemudian menanyakan terlebih dahulu materinya hari ini tentang ini, apakah sudah paham atau belum. Itu pasti masih saya lakukan. Kemudian untuk PowerPoint dan LCD itu mungkin saya bisa berubah lagi disesuaikan dengan materi yang saya berikan. Tetap ini ya diferensiasi ya. Iya, tetap diferensiasi. Tadi kan bahasanya gaya belajar. Ini setelah ini kan bisa langsung dipetakan. Oh, ini kelompoknya petakan sesuai sama gaya belajar. Terus kinestetik sehingga ketika penyampaian kontennya bisa langsung tertuju pada anaknya. Terus Ibu setelah ini rencananya tindak lanjutnya Ibu apa kira-kira? Rencana tindak lanjutnya setelah ini, kalau tadi kan, itu tadi kan masih kurang waktunya ya. Iya. Terus kedepannya ada pertemuan lanjutan ini kan ya. Yang kurang tadi kira-kira kalau saya lihat tadi kan diferensiasi produknya belum ada. Produk yang dihasilkan dari anak-anak yang supaya lebih paham. Itu kalau saya berpikirnya nanti minggu depan kan masih ada pertemuan lagi, itu nanti akan diberikan produk sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Kayak contohnya kinestetik. Kalau kinestetik kan lebih banyak gerak tubuh. Jadi nanti bisa tugasnya itu tentang drama atau role play ya. Kemudian visual itu belajarnya lebih ke bangun gambar, jadi nanti tugasnya bisa ke mind map produknya. Kemudian auditori itu karena dia lebih suka mendengarkan, nanti bisa kita lewat kayak voice
face over gitu. Itu menurut saya mudahnya untuk tugas selanjutnya Tugas minggu depan. minggu depan. Betul. Gitu. Tadi kalau di kelas nanti ada nggak anak-anak yang kiranya tapi rata-rata aktif semua ya anak ya. Sangat enjoy mereka ya. Oke. Tinggal produknya nanti minggu depan ya, saya akan tanyakan kembali ke ibu mungkin bagaimana hasilnya, terus reaksinya anak-anak seperti apa. Oke. Supaya tujuan ibu yang tadi, tujuan pembelajarannya ibu sebelum itu kan mengaitkan dan langsung mempraktekkan. Sehingga anak paham, oh ini loh aku berarti visual, aku auditori, aku kinesthetik. Sehingga itu kedepannya nggak hanya materinya BK saja, materi selanjutnya juga paham, oh aku belajar seperti ini mungkin ya, sehingga tahu. Jadi lebih paham ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Sela Iya. atas waktunya. Overall tadi yang saya amati di kelas dan sampai saat ini anak-anak sudah mendapatkan pembelajaran yang diferensiasi. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.